Pernahkah kalian membayangkan diusir dari rumah yang selama ini kalian rawat, bersihkan, dan anggap sebagai tempat pulang? Itulah yang terjadi padaku. Siang itu, di ruang tamu yang biasanya terasa hangat, ibu mertuaku berdiri dengan tatapan dingin dan suara tegas menyuruhku angkat kaki dari rumah ini. Di depan suamiku sendiri, aku diperlakukan seperti orang asing, seolah tak punya hak apapun. Mereka yakin aku tak punya kuasa, tak punya pilihan, dan tak punya keberanian untuk melawan. Tapi mereka lupa satu hal penting. Satu dokumen yang tersimpan rapi, satu lembar kertas yang bisa membalikkan semuanya dalam sekejap. Mereka begitu percaya diri mengusirku, tanpa pernah menyadari bahwa sertifikat rumah itu resmi, sah, dan tercatat atas namaku. Dan ketika kebenaran itu terungkap, suasana yang tadinya penuh arogansi berubah menjadi keheningan yang mencekam. Sebelum aku melanjutkan kisah ini, izinkan aku menyapa kalian semua yang sudah setia menonton sampai di titik ini. Cerita yang akan kalian dengar bukan hanya tentang konflik keluarga, tapi juga tentang harga diri, keberanian, dan hak yang harus diperjuangkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Pernikahanku dengan Ardi awalnya terasa seperti awal kehidupan yang sempurna. Kami menikah sederhana, penuh tawa dan harapan. Aku percaya menikah bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua keluarga. Dan saat Ardi mengajakku tinggal sementara di rumah orang tuanya, karena rumah yang kami beli masih dalam tahap renovasi, aku menyetujuinya tanpa banyak pertimbangan. Cuma beberapa bulan saja, kata Ardi waktu itu, menggenggam tanganku. Sampai rumah kita selesai. Aku mengangguk. Bagiku itu bukan masalah besar. Toh, mereka orang tuanya. Aku yakin bisa beradaptasi. Rumah itu cukup besar, 2 lantai, dengan halaman depan yang ditata rapi oleh ibu mertuaku. Dari luar terlihat hangat dan terawat. Tapi aku tidak tahu, di balik dinding-dinding itu ada aturan tak tertulis yang perlahan mulai mencekikku. Minggu pertama terasa baik-baik saja. Ibu mertua menyambutku dengan senyum tipis. Ayah mertua lebih banyak diam, membaca koran atau menonton berita. Aku berusaha menunjukkan diri sebagai menantu yang baik, bangun lebih pagi, membantu memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci baju seluruh penghuni rumah tanpa diminta. Aku nggak apa-apa kok bu, biar aku saja, kataku setiap kali ibu mertua pura-pura menolak bantuanku. Namun lama-lama, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap hal yang kulakukan selalu ada yang salah di matanya. Saat aku memasak sayur, ia mencicipinya dan berkata, "Kurang asin, di keluarga kami masakan itu harus terasa." Saat aku menyapu, ia mengikuti di belakangku dan menyapu ulang, seolah pekerjaanku tak pernah cukup bersih. Saat aku mencuci baju, ia memeriksa hasil lipatanku dan menggeleng pelan. Awalnya aku menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Mungkin memang standar kebersihan beliau tinggi, tapi kritik itu datang setiap hari, tanpa jeda, tanpa apresiasi. Suatu pagi, ketika Ardi sudah berangkat kerja, ibu mertua duduk di meja makan dan memanggilku. "Kamu sekarang sudah jadi bagian keluarga ini," katanya tanpa menatapku. "Di sini ada aturan, jangan terlalu sering keluar rumah. Istri yang baik itu fokus urus rumah." Aku terdiam. Aku memang bekerja freelance dari rumah, jadi sebagian besar waktuku ada di sana. Tapi kalimatnya terasa seperti pembatas. "Iya bu," jawabku pelan. Hari-hari berikutnya semakin terasa berbeda. Aku mulai merasa seperti tamu yang harus selalu menjaga sikap, bukan seperti penghuni rumah. Bahkan untuk mengambil air minum dari kulkas pun rasanya seperti harus izin. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Ardi. Di awal pernikahan, ia selalu membelaku,
Tapi setelah tinggal bersama orang tuanya, ia menjadi lebih banyak diam. Ketika ibunya mengkritikku di depan semua orang, Ardi hanya tersenyum kaku. Namanya juga orang tua, kamu sabar saja ya. Sabar. Kata itu terus diulang-ulang sampai rasanya hambar. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika ibu mertua datang menghampiri. Ia berdiri cukup dekat, tangannya terlipat di dada. Kamu tahu kan, rumah ini dibangun dengan kerja keras keluarga kami? Katanya tiba-tiba. Aku mengangguk, bingung dengan arah pembicaraan. Jadi, selama kamu tinggal di sini, kamu harus tahu diri. Kalimat itu seperti tamparan halus, tidak keras, tapi meninggalkan bekas. Sejak hari itu, suasana semakin terasa berat. Setiap kali ada saudara datang, aku merasa seperti objek pengamatan. Mereka menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kerja apa sekarang? Tanya salah satu bibi Ardi suatu malam. Freelance desain tanta. Oh, kerja dari rumah ya? Jadi lebih banyak santai dong. Aku tersenyum kaku. Ibu mertua hanya tersenyum tipis tanpa membelaku. Perlahan aku menyadari bahwa posisiku di rumah itu rapuh. Aku tidak pernah benar-benar dianggap setara. Aku seperti numpang. Meski setiap bulan aku dan Ardi juga tetap ikut menanggung biaya renovasi rumah yang katanya rumah kami. Satu kejadian membuat hatiku benar-benar retak. Hari itu aku terlambat bangun karena begadang menyelesaikan proyek klien. Ketika turun ke dapur, ibu mertua sudah memasak. Baru bangun, tanyanya sinis. Iya bu, semalam kerja sampai larut. Ia mendesah panjang. Istri itu harus utamakan rumah dulu, bukan kerjaan. Aku menahan diri. Tapi ini juga untuk bantu keuangan, Bu. Ia menatapku tajam. Keuangan keluarga ini tidak kekurangan. Yang kami butuh itu menantu yang tahu tugasnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Malamnya aku mencoba bicara lagi pada Armi. Menurut kamu, aku salah nggak ya kalau tetap kerja? Aku tanya hati-hati. Ia terlihat lelah. Kamu jangan bikin suasana tambah panas. Ibu cuma mau yang terbaik. Tapi aku juga punya hak. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ia memotong. Sudahlah, kita numpang di sini. Ikuti saja dulu. Kita numpang. Dua kata itu terasa seperti menancap di dada. Bukankah kita juga ikut membayar cicilan? Bukankah aku juga ikut menyumbang untuk renovasi? Kenapa terdengar seolah-olah aku hanya tamu yang harus tahu diri? Sejak saat itu, aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena menyerah, tapi karena mencoba memahami situasi. Aku mengamati, mendengar, mengingat setiap kalimat yang terucap. Dan semakin lama aku tinggal di sana, semakin jelas bahwa ibu mertua tidak pernah benar-benar menginginkanku di rumah itu. Ia sering membandingkanku dengan mantan pacar Ardi. Dulu Ardi dekat sama anak teman mama. Dia pintar masak, gak banyak alasan. Aku hanya tersenyum pahit. Ketegangan itu tidak pernah meledak besar, tapi seperti api kecil yang terus menyala di bawah permukaan. Tidak terlihat, tapi terasa panasnya. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut rumah? Aku berusaha tetap bertahan, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase adaptasi, tapi jauh dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Dan aku belum tahu bahwa semua ketegangan kecil ini hanyalah awal dari badai yang akan benar-benar menguji harga diriku sebagai seorang istri dan sebagai pemilik hak yang sebenarnya. Ketegangan yang selama ini hanya berupa sindiran halus, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Hari itu dimulai seperti biasa, atau setidaknya aku pikir begitu. Pagi masih gelap ketika aku sudah terbangun. Entah kenapa, perasaanku tidak tenang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari ruang keluarga, tidak ada dentingan sendok dari dapur, hanya keheningan yang aneh, seperti udara sebelum badai. Aku turun ke dapur dan melihat ibu mertua sudah duduk di meja makan. Bukan memasak, bukan membaca resep, hanya duduk, menungguku. Kamu sudah bangun, katanya datar. Iya bu. Bagus, kita perlu bicara. Nada suaranya berbeda, tidak ada sindiran tipis, tidak ada basa-basi, langsung, tegas. Aku duduk di seberangnya, jantungku berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, ayah mertua keluar dari kamar dan ikut duduk.
Bahkan Ardi yang biasanya sudah bersiap berangkat kerja, masih mengenakan pakaian rumah. Aku langsung tahu, ini bukan percakapan biasa. Ibu mertua menatapku lurus. Kami sudah berdiskusi semalam, dan kami rasa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus. Maksud ibu? Tanyaku berusaha menjaga nada suara tetap stabil. Kamu tidak cocok tinggal di rumah ini. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang bisa kubayangkan. Aku menoleh kepada Ardi, berharap ia akan membela atau setidaknya menjelaskan, tapi ia hanya menunduk. Selama kamu di sini, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah kami. Aturan sering diabaikan, cara kamu mengatur rumah tidak sesuai dengan kebiasaan keluarga kami. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Saya selalu berusaha mengikuti aturan, Bu. Berusaha saja tidak cukup. Ayah mertua akhirnya bicara. Suaranya berat namun dingin. Kami ini sudah hidup puluhan tahun dengan cara kami sendiri. Kedatanganmu membawa perubahan yang tidak kami minta. Perubahan yang tidak mereka minta. Aku merasa seperti orang asing yang menyusup ke wilayah terlarang. Ardi akhirnya mengangkat wajahnya. Mungkin untuk sementara kamu bisa tinggal di tempat orang tuamu dulu, katanya pelan. Untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak bisa berbicara. Kamu serius? Suaraku hampir bergetar. Ini demi kebaikan bersama, jawabnya masih menghindari tatapanku. Ibu mertua menyandarkan punggungnya dengan puas. Kami tidak mengusirmu, kami hanya menyarankan agar kamu tahu diri. Kalau suasana seperti ini terus, rumah ini bisa hancur. Rumah ini bisa hancur? Seolah-olah aku adalah ancamannya. Aku menarik napas panjang. Jadi, ibu menyuruh saya angkat kaki dari rumah ini? Kali ini ia tidak ragu. Iya, kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan keluarga kami, lebih baik kamu pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Justru ketenangan itulah yang membuatnya terasa lebih kejam. Aku berdiri perlahan. Dunia terasa berputar. Baik, kataku akhirnya. 3 pasang mata menatapku mungkin mengira aku akan menangis, memohon, atau marah. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya berkata, kalau memang itu keputusan keluarga ini, saya akan pertimbangkan. Ibu mertua tersenyum tipis. Bagus, jangan lama-lama. Hari itu aku menghabiskan waktu di kamar memandangi lemari pakaian. Setiap baju yang kulipat terasa seperti simbol harga diri yang direnggut sedikit demi sedikit. Ardi masuk beberapa jam kemudian. Kamu jangan salah paham, katanya, berdiri di dekat pintu. Lalu harus bagaimana aku memahaminya? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Aku ini istrimu, Ardi. Kenapa aku yang harus pergi? Karena ini rumah orang tuaku. Jawabnya cepat, hampir refleks. Jawaban itu seperti pisau yang ditancapkan tanpa ragu. Aku menatapnya lama. Jadi, aku tidak punya tempat di sini. Ia terlihat gelisah. Bukan begitu maksudku. Tapi itu yang kamu katakan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Malamnya, suasana makan malam terasa canggung. Tidak ada yang membicarakan kejadian pagi tadi, seolah-olah semuanya sudah selesai. Ibu mertua bahkan terlihat lebih ceria dari biasanya. Kapan kamu rencana pulang ke rumah orang tuamu? Tanyanya santai sambil menyendok sup. Aku meletakkan sendok perlahan. Saya belum memutuskan. Ia mengangkat alis. Bukankah tadi pagi sudah jelas? Aku hanya bilang akan mempertimbangkan. Ardi terlihat tidak nyaman. Sudahlah, jangan ribut lagi. Aku menatapnya tajam. Aku tidak ribut. Aku hanya ingin kejelasan. Ibu mertua meletakkan sendoknya dengan keras. Kejelasan apa lagi? Rumah ini milik keluarga kami. Kami yang menentukan siapa yang boleh tinggal.
Kalimat itu menggema di kepalaku. Rumah ini milik keluarga kami. Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Baik, jawabku singkat. Dalam hati sesuatu mulai berubah. Rasa sedih perlahan bergeser menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar soal aturan rumah. Ini soal kekuasaan. Soal siapa yang merasa paling berhak. Dan mereka begitu yakin bahwa akulah pihak yang lemah. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin nyata. Ibu mertua mulai memindahkan barang-barangku sedikit demi sedikit. Rak di dapur yang biasa kupakai tiba-tiba diisi ulang olehnya. Kursi favoritku di ruang keluarga diganti posisinya. Bahkan foto pernikahanku dan Ardi yang terpajang di meja kecil hilang. Aku menemukannya tersimpan di dalam laci. Supaya tidak terlalu ramai, katanya ketika kutanya. Tapi aku tahu maksudnya. Dia sedang menghapus jejak keberadaanku. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Aku baru saja selesai menerima panggilan dari klien ketika ibu mertua masuk tanpa mengetuk. "Kapan kamu pergi?" Tanyanya langsung tanpa basa-basi. "Saya belum pergi." Wajahnya mengeras. "Jangan membuat kami memaksamu." Aku berdiri. "Memaksa bagaimana, Bu?" Dia mendekat. Suaranya merendah namun penuh tekanan. "Jangan sampai kami benar-benar mengusirmu." Untuk pertama kalinya, ancaman itu diucapkan terang-terangan. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kalau ibu ingin saya pergi, katakan saja dengan jelas." Dia menegakkan tubuhnya. "Baik, angkat kaki dari rumah ini." Sunyi. Tidak ada suara apapun selain detak jantungku sendiri. Dan di momen itulah, aku menyadari satu hal penting. Mereka benar-benar yakin aku tidak punya kuasa apapun di rumah ini. Mereka yakin aku hanya menumpang. Mereka yakin aku tidak punya pegangan. Mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh permainan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa siap. Sejak hari ibu mertua menyuruhku angkat kaki, suasana rumah berubah total. Bukan lagi sekedar dingin. Kini terasa seperti medan perang tanpa suara. Tidak ada yang berteriak, tidak ada pertengkaran besar. Tapi setiap tatapan, setiap langkah kaki di lorong, setiap pintu yang ditutup sedikit lebih keras dari biasanya, semuanya terasa seperti pesan tersembunyi. Kamu tidak diinginkan di sini. Anehnya, setelah ultimatum itu, mereka justru bersikap terlalu tenang. Ibu mertua tidak lagi menyindir. Ia bahkan berhenti mengomentari masakanku. Ayah mertua kembali sibuk dengan korannya. Ardi pun bertingkah seolah tidak ada apa-apa. Justru itulah yang membuatku semakin curiga. Karena biasanya, orang yang yakin akan menang tidak perlu terlihat terlalu santai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata rumah ini milik keluarga kami terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba mengingat kembali awal pembelian rumah ini. Rumah yang kami tinggali sekarang bukanlah rumah lama keluarga Ardi. Setahuku, rumah lama sudah dijual bertahun-tahun lalu. Rumah ini dibeli beberapa bulan sebelum pernikahan kami. Dan aku ingat sesuatu. Saat itu, Ardi pernah memintaku menandatangani beberapa berkas di notaris. Cuma formalitas, katanya waktu itu, supaya prosesnya cepat. Aku memang menandatangani tanpa banyak bertanya. Kami akan menikah. Kami membangun masa depan bersama. Aku tidak merasa perlu curiga. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Keesokan paginya, saat rumah sepi, Ardi bekerja dan mertuaku pergi ke acara arisan, aku berdiri lama di depan lemari arsip di ruang kerja kecil dekat tangga. Lemari itu biasanya terkunci, tapi hari itu, entah kenapa, kuncinya tergantung begitu saja. Tanganku sempat ragu. Apakah aku sedang mencari masalah, atau justru mencari kebenaran? Aku menarik nafas panjang, lalu membuka lemari itu. Di dalamnya tersusun map-map coklat dengan label rapi. Pajak, renovasi, bank, asuransi. Jantungku mulai berdetak lebih cepat.
Aku membuka map bertuliskan sertifikat dan legalitas. Beberapa lembar dokumen tebal terlipat rapi di dalam plastik bening. Ada akta jual beli, ada salinan KTP, ada stempel notaris. Tanganku sedikit gemetar ketika menarik keluar lembar yang paling penting, sertifikat hak milik. Aku membaca perlahan. Alamatnya benar, luas tanahnya sesuai, nomor sertifikat resmi. Lalu mataku berhenti di bagian nama pemegang hak milik. Dan untuk beberapa detik, otakku seperti berhenti bekerja. Namaku. Namaku tercetak jelas sebagai pemegang hak milik. Bukan Ardi, bukan ayah mertua. Bukan atas nama keluarga besar. Atas namaku. Aku membacanya lagi. Dan lagi. Takut kalau mataku salah melihat. Tapi tidak. Nama lengkapku, nomor KTP-ku, semuanya sah dan resmi. Dunia terasa hening. Seolah seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Aku terduduk pelan di lantai, sertifikat itu masih di tanganku. Jika ini benar, maka selama ini mereka berbicara seolah aku hanya menumpang di rumah yang secara hukum milikku. Kenapa? Kenapa rumah ini didaftarkan atas namaku? Kenapa Ardi tidak pernah menjelaskan? Dan yang paling penting, apakah mereka tahu? Pertanyaan demi pertanyaan menyerbu pikiranku. Aku memeriksa dokumen lainnya. Akta jual beli mencantumkan pembelian dilakukan sebelum pernikahan kami. Tapi dana pembelian berasal dari rekening gabungan yang dibuka atas namaku dan Ardi beberapa minggu sebelumnya. Aku teringat sesuatu lagi. Sebelum menikah, ayahku sempat memberikan sejumlah dana besar sebagai hadiah pernikahan. Untuk masa depanmu, katanya waktu itu. Dana itu ditransfer ke rekening yang Ardi bantu uruskan. Jantungku semakin berdegup. Jika benar begitu, maka bukan hanya namaku yang tercantum, tapi juga kontribusiku yang menjadi dasar pembelian. Tanganku terasa dingin. Jika benar begitu, maka bukan hanya namaku yang tercantum, tapi juga kontribusiku yang menjadi dasar pembelian. Aku menutup mata sejenak untuk merangkai potongan yang selama ini terasa kabur. Selama tinggal di rumah ini, mereka terus menekankan bahwa aku menumpang, bahwa ini rumah keluarga mereka, bahwa aku tidak punya hak. Tapi fakta di tanganku mengatakan hal sebaliknya. Dan tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Sikap ibu mertua yang begitu dominan, kepercayaan diri mereka saat mengusirku, nada yakin ketika berkata rumah ini milik keluarga mereka. Mereka mungkin tidak pernah benar-benar melihat dokumen ini. Atau mereka tahu, tapi berharap aku tidak pernah menyadarinya. Aku menggigil membayangkan kemungkinan kedua. Jika mereka tahu dan tetap berani menyuruhku pergi, itu berarti mereka menganggap aku tidak cukup cerdas untuk membuka lemari ini. Tidak cukup berani untuk memeriksa, tidak cukup sadar untuk mempertanyakan. Mereka meremehkanku. Perlahan, rasa sedih yang selama ini menggerogoti hatiku berubah menjadi sesuatu yang lebih solid. Kesadaran, aku tidak selemah yang mereka kira. Aku mengeluarkan ponsel dan memotret setiap halaman dokumen, dari sertifikat utama, akta jual beli, hingga lembar notaris dengan stempel resmi. Setiap foto kusimpan rapi, kucadangkan ke cloud. Jika ini benar-benar akan menjadi pertempuran, aku tidak boleh ceroboh. Saat aku hendak mengembalikan dokumen ke tempatnya, langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Aku membeku. Suara kunci berputar. Ibu mertua pulang lebih cepat. Cepat-cepat aku menyusun kembali map seperti semula, menutup lemari dan mengunci. Kuncinya kugantung persis di posisi awal. Beberapa detik kemudian, ia muncul di ujung lorong. "Kamu sedang apa di sini?" tanyanya. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang. "Mencari dokumen pajak yang Ardi minta," jawabku. Ia menatapku lama, terlalu lama, seolah mencoba membaca pikiranku. "Lain kali bilang dulu kalau mau buka lemari itu," katanya akhirnya. "Baik, Bu." Ia berlalu, tapi sebelum naik tangga ia sempat berhenti dan moleh lagi. "Ada yang kamu cari?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi nadanya penuh makna. Aku tersenyum tipis. Tidak ada. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi arogansi, tapi kegelisahan. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap foto-foto sertifikat di ponselku. 1 lembar kertas, 1 fakta hukum, dan seluruh dinamika kekuasaan di rumah ini bisa runtuh. Tapi aku belum akan mengungkapkannya. Belum. Karena dalam permainan seperti ini,
Waktu adalah segalanya. Jika aku langsung mengungkapkannya, mereka mungkin akan panik, mungkin akan memanipulasi, mungkin akan mencari celah. Aku harus memastikan semuanya matang. Aku harus tahu sejauh mana mereka benar-benar yakin bahwa aku tidak punya kuasa. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa ultimatum kemarin bukan akhir. Itu hanya langkah pertama mereka. Dan kini, aku memegang kartu yang tidak mereka sadari. Kartu yang bisa membalikan seluruh keadaan. Pertanyaannya hanya satu. Apakah aku akan menggunakannya untuk membalas, atau untuk mengajarkan pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan? Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka menyuruhku angkat kaki, aku tersenyum. Bukan karena menyerah, tapi karena aku akhirnya tahu siapa yang sebenarnya berdiri di atas tanah milik siapa. Sejak hari aku menemukan sertifikat itu, aku tidak lagi melihat rumah ini dengan cara yang sama. Dinding yang dulu terasa menekan, kini terasa seperti saksi. Lantai yang dulu kupijak dengan ragu, kini terasa kokoh di bawah kakiku. Tapi, aku tidak boleh gegabah. Dalam konflik keluarga seperti ini, emosi adalah jebakan paling berbahaya. Jika aku meledak terlalu cepat, mereka akan memutarbalikkan keadaan. Mereka bisa saja menuduhku tidak tahu diri, tidak sopan, atau bahkan serakah. Tidak, aku harus bermain lebih cerdas. Langkah pertama, memastikan semuanya sah secara hukum. Keesokan harinya, dengan alasan bertemu klien, aku keluar rumah dan menuju kantor notaris yang namanya tertera di dokumen. Bangunannya sederhana, tapi plakat namanya masih sama seperti di lembar akta jual beli. Tanganku sedikit berkeringat ketika aku masuk. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis. Aku ingin memastikan salinan dokumen properti atas nama saya. Ini nomor akta dan sertifikatnya. Ia memeriksa sistem mereka. Beberapa menit terasa seperti 1 jam. Lalu ia mengangguk. Betul, properti tersebut terdaftar atas nama ibu sebagai pemegang hak milik. Statusnya aktif dan tidak dalam sengketa. Kalimat itu seperti segel resmi atas kebenaran yang selama ini hanya kutahan sendiri. Apakah ada kuasa lain yang tercantum? Tanyaku hati-hati. Tidak ada, hanya atas nama ibu. Tidak ada nama Ardi. Tidak ada nama ayah mertua. Hanya aku. Aku meminta salinan legalisir tambahan. Jika suatu hari ini harus dibawa ke jalur hukum, aku tidak ingin bergantung pada foto di ponsel. Saat keluar dari kantor notaris, nafasku terasa lebih lega. Sekarang aku bukan hanya punya kertas, aku punya kepastian. Langkah kedua, menguji reaksi. Aku mulai dengan hal kecil. Malam itu saat makan malam, ibu mertua kembali mengulang kalimat andalannya. Kami ini sudah lama membangun keluarga ini. Rumah ini hasil kerja keras kami. Aku menatapnya dengan tenang. Iya, Bu, tapi secara hukum, kepemilikan itu penting juga ya, supaya tidak salah paham. Sendok di tangannya berhenti. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Tidak apa-apa, saya hanya bilang dokumen resmi itu menentukan. Sendok di tangannya berhenti. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Tidak apa-apa, saya hanya bilang dokumen resmi itu menentukan. Ardi menatapku heran. Ayah mertua mengernyit. Untuk beberapa detik, suasana membeku. Lalu ibu mertua tersenyum tipis. Tentu saja, semua dokumen aman. Nada percaya dirinya masih ada. Tapi kali ini, aku menangkap sesuatu yang berbeda. Ketegangan halus di sudut matanya. Bagus, berarti mereka tidak sepenuhnya yakin. Langkah ketiga, mengumpulkan jejak keuangan. Aku kembali membuka arsip rekening lama. Dari email dan mutasi bank, aku menemukan transfer besar dari ayahku beberapa minggu sebelum pembelian rumah. Nominalnya hampir sama dengan nilai uang muka properti. Bukti itu penting. Jika suatu saat mereka mencoba mengklaim bahwa rumah ini sepenuhnya milik keluarga mereka, aku bisa menunjukkan asal dana awalnya. Aku mencetak mutasi rekening, menyimpannya di map terpisah. Kucadangkan juga dalam bentuk digital. Setiap potongan bukti adalah lapisan perlindungan. Hari-hari berikutnya aku mulai memainkan peran. Aku tetap membantu di dapur, tetap sopan, tetap diam. Tapi kini, aku mengamati dengan lebih tajam. Suatu sore aku sengaja berkata di ruang keluarga, cukup keras agar terdengar jelas. Aku sedang baca tentang hukum properti.
Ternyata pemegang sertifikat punya hak penuh atas tempat tinggalnya. Ibu mertua yang sedang menonton televisi menoleh cepat. Kamu baca yang aneh-aneh lagi? Bukan aneh, Bu. Cuma edukasi. Ia mematikan televisi. Kenapa tiba-tiba tertarik? Aku tersenyum kecil. Ya, supaya tidak salah langkah kalau suatu saat ada yang mengusir pemilik rumahnya sendiri. Kalimat itu kugantung di udara. Sunyi. Ardi yang duduk di sampingku menatapku tajam. Kamu ini ngomong apa sih? Aku berdiri santai. Cuma bercanda. Tapi itu bukan bercanda. Itu umpan. Dan aku melihatnya. Ibu mertua menggenggam sandaran kursi lebih erat dari biasanya. Seminggu kemudian, tekanan dari mereka mulai meningkat lagi. Ibu mertua kembali menyinggung kepulanganku ke rumah orang tuaku. Kamu belum juga siap pindah? Aku belum merasa perlu pindah. Ini rumah keluarga kami, katanya tegas. Aku menatapnya lurus. Yakin, Bu? Ia terdiam sepersekian detik. Itu cukup. Keraguan kecil di matanya adalah celah. Langkah berikutnya lebih berani. Aku menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja sebagai konsultan hukum properti. Bukan untuk menggugat, hanya untuk konsultasi. Jika properti terdaftar atas namaku, apakah ada pihak lain yang bisa mengusirku secara sah? Tanyaku hati-hati. Tidak. Pemegang hak milik adalah otoritas tertinggi atas properti itu. Bahkan pasangan tidak bisa mengklaim tanpa perjanjian khusus. Bagaimana jika keluarga pasangan menekan? Itu bukan persoalan hukum. Itu persoalan psikologis dan sosial. Aku tersenyum pahit. Berarti secara legal, aku berdiri di posisi paling kuat. Yang tersisa hanyalah permainan mental. Dan permainan itu semakin jelas ketika suatu malam aku mendengar percakapan di ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Suara ibu mertua terdengar pelan tapi tegang. Kamu yakin semuanya aman? Ardi menjawab. Iya, Mah. Dia nggak tahu apa-apa. Jantungku berdetak lebih keras. Mama cuma tidak mau dia merasa punya kuasa di sini. Aku sudah bilang ke dia ini rumah keluarga kita. Sunyi beberapa detik. Lalu suara ayah mertua masuk. Lebih rendah. Pastikan saja tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Kalimat itu mengkonfirmasi satu hal. Mereka percaya kendali ada di tangan mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa kendali itu sebenarnya ada di tanganku. Aku mundur perlahan dari pintu. Nafasku berat, tapi pikiranku justru semakin jernih. Sekarang aku tahu ini bukan sekedar salah paham. Ini manipulasi. Mereka membangun narasi bahwa aku tidak punya hak, agar aku benar-benar percaya bahwa aku tidak punya hak. Tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka meremehkanku. Malam itu aku membuka kembali map bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Sertifikat hak milik, akta jual beli, mutasi transfer dari ayahku, salinan legalisir notaris, rekaman percakapan samar yang sempat aku rekam di ponsel. Semua tersusun rapi. Aku tidak berniat menghancurkan siapapun. Tapi jika mereka memaksaku pergi dari rumah yang secara legal milikku, aku tidak akan pergi dengan kepala tertunduk. Aku akan berdiri. Dan ketika saat itu tiba, mereka tidak hanya akan terkejut. Mereka akan sadar bahwa kesombongan yang mereka pelihara selama ini berdiri di atas fondasi yang salah. Aku menutup map itu perlahan. Konfrontasi belum terjadi, tapi papan catur sudah siap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku merasa seperti seseorang yang memegang kendali. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan langkah yang akan mengubah semuanya. Setiap konflik besar selalu punya satu momen pemicu. Bukan teriakan, bukan tamparan, tapi satu kalimat yang menandai bahwa batas sudah terlewati. Dan kalimat itu datang pada Minggu pagi. Aku sedang duduk di ruang makan ketika ibu mertua meletakkan secangkir teh di depanku. Gerakannya tenang, tapi tatapannya tajam. Kami sudah beri kamu waktu cukup, katanya tanpa basa-basi. Minggu depan, kamu harus sudah tidak tinggal di sini. Aku mengangkat wajah perlahan. Kalau tidak, ia tersenyum tipis. Kami akan mengganti kunci. Suasana hening. Ayah mertua duduk di ujung meja. Wajahnya keras. Ardi berdiri dekat jendela. Terlihat gelisah, tapi tidak berkata apapun. Mengganti kunci.
Ancaman itu bukan lagi sindiran, itu tindakan. Dan saat itulah aku tahu, waktunya tiba. Aku berdiri dengan tenang. Baik, kataku pelan. Kalau begitu, sebelum ibu mengganti kunci, mungkin kita perlu memastikan satu hal. Ibu mertua mengernyit. Memastikan apa lagi? Aku berjalan menuju kamar, mengambil map coklat yang selama ini kusimpan di dalam koper kecil. Tanganku tidak bergemetar. Nafasku stabil. Ketika aku kembali ke ruang makan, semua mata tertuju padaku. Aku meletakkan map itu di atas meja. Bunyi kertas mengenai kayu terdengar lebih keras dari biasanya. "Apa itu?" tanya ayah mertua. Aku membuka plastik bening dan menarik keluar lembar sertifikat asli yang sudah kulegalisir. "Ini," kataku, menatap satu persatu wajah mereka. "Dokumen kepemilikan rumah ini." Ardi langsung tegang. "Kenapa kamu buka-buka itu?" Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menggeser dokumen itu ke tengah meja. "Silahkan dibaca." Ibu mertua mengambilnya dengan ragu. Awalnya ia masih terlihat tenang. Lalu matanya berhenti di satu bagian. Namaku. Wajahnya berubah. Tidak langsung pucat, tapi perlahan. Seperti warna yang tersedot sedikit demi sedikit. "Ini apa?" Suaranya tidak setegas tadi. "Sertifikat hak milik," jawabku datar. "Atas nama saya." Ardi mendekat, merebut dokumen itu dari tangan ibunya. Ia membaca cepat, lalu membaca ulang lebih lambat. Ini cuma formalitas nyatanya." "Cepat. Nama kamu cuma dipakai supaya prosesnya mudah." "Formalitas?" Aku menatapnya. "Formalitas yang tercatat resmi di Badan Pertanahan?" Ayah mertua bangkit berdiri. "Siapa yang memberimu izin membuka arsip itu?" "Sebagai pemilik rumah, saya rasa saya tidak butuh izin." Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Pemilik rumah. Untuk pertama kalinya aku mengucapkannya dengan suara lantang. Ibu mertua berdiri mendadak. "Jangan kurang ajar. Rumah ini dibeli dengan uang keluarga kami." Aku sudah siap untuk itu. Aku mengeluarkan lembar kedua. Mutasi rekening. "Ini transfer dari ayah saya," kataku, mendorong kertas itu ke arah mereka. Tanggalnya 2 minggu sebelum pembelian, nominalnya hampir sama dengan uang muka rumah ini. Ardi menatap kertas itu dengan nafas berat. Kamu menyimpan semua ini?" "Aku hanya memastikan tidak ada yang salah faham." Ibu mertua menggenggam meja alterat. "Jadi sekarang kamu mau apa?" tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. "Mengusir kami?" Pertanyaan itu penuh kemarahan. Tapi di baliknya ada sesuatu lain. Ketakutan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak pernah berniat mengusir siapapun. "Lalu kenapa kamu bawa ini semua?" teriaknya. "Karena ibu ingin mengganti kunci." Tapi aku tidak mengatakannya dengan emosi. Aku berkata dengan tenang, pelan dan jelas. Karena saya yang disuruh angkat kaki dari rumah yang secara hukum adalah milik saya. Sunyi. Ardu terlihat seperti kehilangan pijakan. "Mama, Papa, ini gimana sih?" Ayah mertua duduk kembali, wajahnya tegang. "Kita bisa atur ulang ini, sertifikat bisa dipindahkan." Aku menatapnya lurus. "Tidak tanpa persetujuan saya." Ibu mertua tertawa pendek. Tapi tawanya terdengar rapuh. "Kamu pikir secari kertas membuatmu lebih tinggi dari kami?" "Aku tidak ingin lebih tinggi.
Aku hanya ingin diperlakukan setara. Kalimat itu membuat Ardi menunduk. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu ibu mertua berkata dengan suara yang lebih pelan, namun penuh tekanan. Kamu merencanakan ini. Aku tersenyum tipis. Tidak. Aku hanya membaca. Dan disitulah retakan itu benar-benar terlihat. Kepercayaan diri yang selama ini mereka bangun runtuh perlahan. Mereka tidak lagi berbicara seolah-olah aku hanya numpang. Mereka mulai berhitung, mulai berpikir, mulai menyadari bahwa posisi mereka tidak sekuat yang mereka kira. Tapi konfrontasi belum selesai. Ardi tiba-tiba berdiri. Kamu harusnya bicara baik-baik, bukan memalukan orang tuaku seperti ini. Aku menatapnya tajam. Memalukan? Aku hanya menunjukkan fakta. Kamu bisa menyelesaikannya tanpa mengeluarkan dokumen ini dan membiarkan aku diusir dari rumahku sendiri. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, Ardi terlihat benar-benar bingung. Bukan marah, bukan yakin, tapi goyah. Ibu mertua menarik napas panjang, mencoba mengambil kembali kendali. Baik, kita tidak akan mengganti kunci. Kalimat itu terdengar seperti konsesi. Kamu tetap tinggal di sini. Bukan permintaan maaf, bukan pengakuan salah, tapi perubahan sikap. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Lalu aku menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat ruangan kembali tegang. Tapi mulai hari ini, jangan pernah lagi menyebut saya menumpang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyahut. Hanya keheningan berat yang menggantung di udara. Aku mengumpulkan kembali dokumen-dokumen itu, memasukkannya ke dalam map. Dan saat aku berbalik menuju kamar, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harga diri. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi berjalan dengan bahu tertunduk di rumah itu. Aku berjalan sebagai seseorang yang tahu persis di mana ia berdiri. Namun jauh di dalam hati, aku tahu. Ini belum akhir. Konfrontasi ini baru membuka pintu. Kesombongan mereka mungkin retak tapi belum sepenuhnya hancur. Dan orang yang merasa kehilangan kendali seringkali menjadi lebih berbahaya. Permainan belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Mereka tidak akan pernah lagi melihatku sebagai perempuan lemah yang bisa diusir begitu saja. Karena sekarang mereka tahu. Sertifikat itu bukan sekedar kertas. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran baru saja dikeluarkan ke atas meja. Setelah hari konfrontasi itu, rumah ini memang tidak lagi sama. Tak ada lagi kalimat angkat kaki. Tak ada lagi ancaman mengganti kunci. Tapi suasana menjadi jauh lebih berbahaya. Karena kini semuanya dilakukan dalam diam. Hari pertama setelah sertifikat dikeluarkan, ibu mertua bersikap terlalu baik. Ia menyapaku lebih dulu saat sarapan. Tehnya kurang manis. Mama tambahkan gula ya. Mama. Ia jarang sekali menyebut dirinya begitu kepadaku. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu, Bu. Sudah pas. Nada suaranya lembut, tapi tatapannya tidak pernah benar-benar hangat. Ada sesuatu yang dihitung di baliknya. Ayah mertua pun mendadak ramah. Bahkan sempat bertanya soal pekerjaanku. Ardi? Ia lebih banyak diam. Dan justru itu yang membuatku waspada. Karena perubahan mendadak bukanlah tanda damai. Itu tanda strategi baru. Beberapa hari kemudian, taktik berikutnya dimulai. Suatu sore, ibu mertua memanggilku ke ruang tamu.
Di sana sudah ada seorang pria paruh baya berjas rapi. "Ini Om Surya," katanya, "konsultan properti keluarga." Keluarga. Aku duduk pelan. Pria itu tersenyum profesional. "Kami hanya ingin berdiskusi santai soal status rumah ini." Diskusi santai. Aku sudah bisa menebak arahnya. Secara hukum, memang atas nama ibu. Namun demi kenyamanan keluarga besar, mungkin ada baiknya sertifikat dialihkan ke nama bersama atau keluarga inti. Aku menatapnya lurus. Atas dasar apa? Supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Konflik terjadi karena saya disuruh pergi, bukan karena nama di sertifikat. Ruangan hening. Ibu mertua menyela. Nada suaranya mulai berubah. "Kamu ini kenapa jadi kaku sekali? Kita cuma mau semua adil." Adil. Aku hampir tersenyum. Adil seperti ketika saya diminta angkat kaki. Om Surya terbatu kecil, tampak tidak nyaman. Ia mencoba pendekatan berbeda. Kalau memang ada kontribusi dari pihak keluarga suami, tentu itu juga perlu diakomodasi. Aku sudah menyiapkan jawabannya. Aku mengeluarkan salinan mutasi rekening dan meletakkannya di meja. Dana awal pembelian berasal dari transfer ayah saya. Kalau mau bicara kontribusi, mari kita hitung semuanya dengan detail. Ibu mertua menegang. Ardi yang baru masuk ke ruangan ikut terdiam melihat dokumen itu lagi. "Ini bukan soal uang," katanya tiba-tiba. "Kalau bukan soal uang, kenapa ingin memindahkan nama?" Balasku. Sunyi. Tawaran itu gagal. Tapi aku tahu mereka belum menyerah. Tekanan berikutnya datang dengan cara yang lebih halus. Psikologis. Mulai muncul bisikan-bisikan. Ketika keluarga besar datang, ibu mertua sengaja berbicara agak keras. "Zaman sekarang ya, menantu banyak yang merasa paling berhak." Atau, "Kalau perempuan terlalu pegang kendali, rumah tangga bisa hancur." Semua diarahkan padaku, tapi tidak pernah menyebut namaku langsung. Manipulasi sosial. Mereka mencoba membangun opini. Beberapa saudara mulai memandangku dengan cara berbeda. Ada yang berbisik saat aku lewat. Ada yang tersenyum sinis. Aku tahu permainan ini. Jika tekanan hukum gagal, tekanan sosial dinaikkan. Tapi mereka lupa satu hal. Aku tidak lagi takut kehilangan tempat di rumah ini. Karena secara legal, tempat ini tidak bisa direnggut. Suatu malam, Ardi akhirnya meledak. "Kamu puas sekarang?" katanya di kamar. "Puas apa?" "Kamu bikin orang tuaku merasa tidak dihargai." Aku menatapnya tajam. "Mereka yang mau mengusirku." "Tapi kamu tidak perlu memperhalukan mereka." "Aku tidak memperhalukan siapapun. Aku hanya membela hakku." Ia berjalan mondar-mandir, frustasi. "Kenapa kamu tidak bisa mengalah saja?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Mengalah sampai kapan, Ardi? Sampai aku benar-benar di luar rumah? Ia tak menjawab. Lalu ia berkata pelan, kalimat yang membuat nafasku tercekak. "Kalau begini terus, mungkin kita perlu mempertimbangkan ulang pernikahan ini." Itu ancaman, bukan sekedar emosi. Jantungku berdetak keras, tapi aku tidak menangis. "Kalau kamu ingin bercerai hanya karena aku mempertahankan hakku, itu putusanmu." Ia menatapku tak percaya. "Kamu tidak takut kehilanganku?" Aku menatapnya lurus. Aku sudah hampir kehilangan diriku sendiri di rumah ini. Itu lebih menakutkan. Ardi terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Namun tekanan belum selesai. Beberapa hari kemudian, listrik rumah tiba-tiba mati hanya di kamarku. Akses Wi-Fi untuk perangkatku terblokir. Barang-barang kecil mulai hilang dari meja rias. Bukan sesuatu yang bisa dilaporkan, tapi cukup untuk membuat tidak nyaman. Permainan kecil yang melelahkan mental. Suatu pagi, aku mendapati koperku sudah dikeluarkan dari lemari
dan diletakkan di depan pintu. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Pesannya jelas, pergi. Aku menarik koper itu masuk kembali, menutup pintu pelan. Mereka ingin melihatku runtuh, tapi semakin mereka menekan, semakin jelas bagiku. Ini bukan lagi soal rumah, ini soal kendali. Dan mereka mulai kehilangan kendali itu. Puncak tekanan terjadi ketika ayah mertua memanggilku secara pribadi. Kamu pintar, tapi jangan lupa, keluarga lebih kuat dari individu. Ancaman terselubung. Apakah Bapak mengancam saya? Ia tersenyum tipis. Saya hanya mengingatkan. Reputasi bisa rusak. Cerita bisa dibalik. Aku paham maksudnya. Mereka bisa menyebarkan narasi bahwa saya serakah, tidak tahu diri, menguasai harta keluarga. Perang opini. Aku menatapnya tanpa gentar. Kalau cerita ingin dibuka, mari kita buka semuanya. Termasuk soal dana awal dan siapa yang menyuruh saya pergi. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Malam itu aku duduk sendiri di kamar. Tekanan semakin besar. Ancaman semakin nyata. Tapi di balik semua itu, ada satu perubahan penting. Mereka tidak lagi memerintah. Mereka menegosiasikan. Dan dalam setiap negosiasi, posisi tawar menentukan segalanya. Aku melihat kembali map bukti-bukti yang kini semakin tebal. Aku tahu, jika mereka terus menekan, aku bisa membawa ini ke jalur hukum. Bisa mengirim surat resmi. Bisa memaksa mereka keluar. Tapi aku belum melakukannya. Karena aku masih ingin melihat satu hal. Apakah Ardi akan tetap berdiri di sisi orang tuanya, atau akhirnya menyadari siapa yang sebenarnya diperlakukan tidak adil? Konflik ini belum mencapai puncaknya. Tapi ketegangan sudah menipis seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Dan tali itu akan segera putus. Ada satu momen dalam hidup ketika semua topeng runtuh. Bukan karena direncanakan, bukan karena strategi, tapi karena keadaan memaksa kebenaran keluar tanpa bisa ditahan. Dan momen itu datang pada malam yang tidak pernah kuduga. Hari itu suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak ancaman perceraian dari Ardi, kami hampir tidak berbicara. Ia lebih sering pulang larut. Ibu mertua juga tidak lagi bermain halus. Kini sindiran-sindirannya terdengar lebih tajam. Keluarga itu harus solid, katanya di meja makan. Kalau ada yang memecah, lebih baik disingkirkan. Aku tidak menjawab. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Namun malam itu, segalanya berubah. Sekitar pukul 9 malam, bel rumah berbunyi. Ardi membukakan pintu. Yang berdiri di sana membuat seluruh ruangan seketika membeku. Ayahku. Ia jarang datang tanpa pemberitahuan. Biasanya selalu menelpon dulu. Ayah, suaraku tercekak. Ia melangkah masuk dengan wajah serius. Tidak marah, tidak tersenyum, tapi penuh tekad. Kita perlu bicara. Ibu mertua terlihat kaget tapi berusaha tetap anggun. Wah, kok mendadak sekali, Pak? Ayahku menatapnya tenang. Saya datang karena anak saya tidak pernah bercerita. Tapi kabar itu tetap sampai ke saya. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Kabar apa? Ardi terlihat gelisah. Om, ini cuma masalah kecil. Ayahku mengangkat tangan, menghentikannya. Masalah kecil tidak membuat anak saya hampir diusir dari rumahnya sendiri. Sunyi. Ibu mertua langsung berdiri. Siapa bilang diusir? Itu salah paham. Ayahku mengeluarkan satu lembar kertas dari map hitam yang ia bawa. Itu adalah salinan mutasi transfer. Transfer dari rekeningnya. Saya ingin memastikan satu hal, katanya dengan suara berat. Dana ini saya kirim untuk masa depan anak saya, untuk rumahnya, bukan untuk membuatnya jadi tamu. Ruangan seperti kehilangan oksigen. Ardi menatapku, lalu ayahku, lalu orang tuanya.
Ayah mertua mencoba bersuara. Kami tidak pernah bermaksud, tapi Anda menyuruhnya pergi. Potong ayahku tegas. Tidak ada yang bisa membantah. Karena itu memang terjadi. Namun titik balik sesungguhnya belum sampai di sana. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai atas. Seperti benda jatuh. Semua orang menoleh. Ibu mertua tampak panik. "Papa!" Serunya lalu berlari ke arah tangga. Kami semua mengikuti. Di lorong lantai atas, ayah mertua terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Ia terpeleset saat tergesa-gesa naik tangga. Ardi langsung membantu mengangkatnya. Situasi berubah drastis. Ambulans dipanggil. Dalam kekacauan itu, tidak ada lagi pembicaraan tentang sertifikat. Tidak ada lagi soal hak milik. Yang ada hanya kepanikan. Di rumah sakit kami menunggu di luar ruang periksa. Aku duduk di sebelah ibu mertua yang kini terlihat sangat rapuh. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini bermula, aku melihatnya bukan sebagai lawan, tapi sebagai manusia yang ketakutan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Tidak ada patah tulang, hanya cedera ringan dan tekanan darah naik drastis karena stres. Stres. Kata itu menggantung di udara. Ayah mertua dibawa ke ruang observasi. Ibu mertua duduk lemas. Ardi berdiri mematung. Ayahku memandangku pelan. Dan di momen itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku menyadari bahwa konflik ini sudah melewati batas yang seharusnya. Ini bukan lagi sekedar perebutan kuasa. Ini mulai melukai semua orang. Ketika ayah mertua sudah lebih stabil dan kami kembali ke rumah, suasana sangat berbeda. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi sindiran. Malam itu untuk pertama kalinya, kami duduk bersama tanpa saling menyerang. Ayah mertua berbicara pelan. "Saya tidak ingin keluarga ini hancur karena ego." Kalimat itu terdengar tulus. Ibu mertua menunduk. "Kami hanya takut kehilangan kendali." Kehilangan kendali. Akhirnya kata itu keluar. Sejak awal, lanjutnya, kami merasa rumah ini simbol usaha kami. Ketika tahu namamu di sertifikat, rasanya seperti kami tidak lagi punya pegangan. Aku terdiam. Jadi selama ini, ketegangan itu lahir dari rasa takut. Bukan hanya kesombongan. Akhirnya Ardi angkat suara. "Aku salah," katanya pelan. "Aku takut kehilangan orang tuaku. Tapi aku juga hampir kehilangan istriku." Sunyi panjang. Lalu ayahku berkata, "Keluarga bukan soal siapa paling berkuasa, tapi siapa yang berani mengakui salah." Kalimat itu seperti memecah dinding yang selama ini berdiri. Untuk pertama kalinya, ibu mertua menatapku tanpa arogansi. "Kami memang menyuruhmu pergi," katanya lirih. Dan itu salah. Aku tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu. Tidak dramatis, tidak penuh air mata, tapi cukup. Dan saat itulah aku tahu. Titik balik telah terjadi. Bukan karena dokumen, bukan karena ancaman hukum, tapi karena mereka akhirnya melihat konsekuensi dari konflik ini. Rumah bisa diperebutkan, tapi keluarga bisa runtuh. Dan malam itu, semua orang sadar. Mereka hampir kehilangan lebih dari sekedar sertifikat. Namun keputusan terakhir ada padaku. Aku bisa saja menggunakan momentum itu untuk menegaskan dominasiku. Aku bisa memaksa mereka pergi. Aku bisa berkata, "Sekarang, giliran kalian." Tapi aku tidak melakukannya. Aku berkata pelan, namun tegas. Aku tidak pernah ingin mengambil rumah ini dari siapapun. Aku hanya ingin dihargai. Ibu mertua mengangguk perlahan. Ardi menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, genggaman itu terasa tulus. Titik balik itu tidak menyelesaikan segalanya dalam satu malam. Tapi satu hal menjadi jelas. Siapa yang benar-benar berdiri di sisi yang salah? Bukan aku yang mempertahankan hak, bukan ayahku yang menuntut kejelasan,
melainkan ketakutan dan kesombongan yang selama ini membungkus mereka. Dan ketika ketakutan itu runtuh, barulah mereka melihat kebenaran. Namun cerita ini belum benar-benar akhir. Karena setelah kebenaran terungkap, akan ada satu keputusan terakhir yang menentukan arah masa depan rumah ini. Dan keputusan itu akan menjadi akhir dari semuanya. Pagi setelah malam di rumah sakit terasa berbeda. Rumah yang selama ini menjadi medan perang terasa sunyi. Bukan karena tegang, tapi karena semua orang sedang mencerna sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Aku berdiri di ruang tamu, memandang dinding yang dulu terasa asing. Dinding yang pernah membuatku merasa seperti tamu. Ironisnya, namakulah yang tertera di sertifikatnya. Tapi untuk pertama kalinya, pertanyaan yang muncul di kepalaku bukan lagi siapa yang berhak, melainkan rumah seperti apa yang ingin kubangun. Ardi mendekat pelan. Kita perlu bicara, katanya. Nada suaranya tidak lagi defensif, tidak lagi mencoba menyeimbangkan dua dunia yang saling bertabrakan. Kali ini, ia terdengar seperti seseorang yang akhirnya siap berdiri. Kami duduk berhadapan di meja makan, tempat yang menjadi saksi sindiran, ancaman, dan keheningan panjang. Aku sudah memikirkan semuanya, dan aku tidak mau lagi membiarkan kamu merasa sendirian di rumahmu sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi bagi seseorang yang berbulan-bulan merasa ditinggalkan, kalimat itu seperti udara setelah tenggelam terlalu lama. Aku juga sudah memikirkan semuanya, jawabku tenang. Dan memang benar, semalaman aku tidak tidur, bukan karena marah, bukan karena sakit hati, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memiliki kendali penuh. Dan kendali selalu datang bersama tanggung jawab. Siang itu kami berkumpul di ruang keluarga. Ayah mertua masih terlihat lemah, tapi sudah lebih stabil. Ibu mertua duduk di sebelahnya, tak lagi dengan posisi superior, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu putusan. Ayahku juga hadir, tenang seperti biasa. Tapi kali ini ia tidak membawa dokumen. Tidak ada map hitam di tangannya. Hanya kehadiran. Aku berdiri. Selama ini, kataku perlahan, rumah ini jadi simbol kekuasaan, simbol kendali, simbol siapa yang lebih berhak. Tak ada yang menyela. Tapi malam kemarin membuktikan satu hal. Kita hampir kehilangan keluarga karena mempertahankan simbol. Ibu mertua menunduk. Aku punya hak penuh atas rumah ini. Secara hukum, secara finansial. Itu fakta. Ayah mertua mengangguk pelan. Tapi aku tidak ingin menang dengan cara menghancurkan. Sunyi. Ardi menatapku, seakan mencoba membaca keputusan yang belum sepenuhnya kuucapkan. Aku menarik nafas dalam. Keputusan finalnya adalah ini. Rumah ini akan kita jual. Ruangan seperti kehilangan suara. Ardi terdiam. Ibu mertua mengangkat kepala dengan kaget. Ayahku tetap tenang, seolah ia sudah menduga arah pikiranku. Kita akan menjual rumah ini. Ulangku mantap. Dan hasilnya akan dibagi sesuai kontribusi. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa disingkirkan. Lalu kamu mau tinggal di mana? Tanya Ardi pelan. Kita akan membeli rumah baru, lebih kecil, lebih sederhana, tapi milik kita berdua. Aku menatapnya lurus, tanpa bayang-bayang siapapun. Kalimat itu menggantung. Keputusan itu bukan bentuk kekalahan, bukan bentuk pengorbanan. Itu adalah redefinisi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah batas. Dan selama ini batas itu kabur. Ibu mertua terlihat bimbang. Jadi, kami harus pergi? Tanyanya lirih. Tak ada lagi nada tinggi dalam suaranya. Aku menggeleng. Kalian bebas memilih. Jika ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan adik Ardi, kita bisa bantu. Jika ingin menyewa dulu sambil mencari rumah yang cocok, kita bantu. Bukan karena kewajiban, tapi karena hubungan yang ingin diperbaiki. Untuk pertama kalinya, ibu mertua menatapku tanpa defensif. Kenapa kamu masih mau membantu kami setelah semua ini? Tanyanya pelan. Aku menjawab jujur. Karena aku tidak ingin membalas luka dengan luka. Air mata pertama akhirnya jatuh dari matanya. Dan di momen itu, aku tahu, yang runtuh bukan hanya ego, tapi juga tembok.
Proses penjualan rumah berlangsung cepat. Anehnya tanpa drama. Calon pembeli datang, melihat-lihat, lalu menyetujui harga yang masuk akal. Ketika hari penandatanganan akta jual beli tiba, kami semua hadir. Di kantor notaris aku menandatangani dokumen dengan tangan stabil. Tidak ada gemetar, tidak ada ragu. Karena kali ini aku tidak sedang mempertahankan sesuatu. Aku sedang melepaskan. Dan melepaskan seringkali lebih kuat daripada menggenggam. Ketika transaksi selesai dan dana masuk ke rekening, perasaanku bukan kemenangan, melainkan lega. Beberapa minggu kemudian, kami pindah ke rumah baru. Tidak sebesar yang lama, tidak semewah yang dulu. Tapi ketika aku melangkah masuk untuk pertama kalinya, rasanya berbeda. Tidak ada sejarah konflik di dindingnya. Tidak ada memori sindiran di sudutnya. Hanya ruang kosong yang siap diisi. Ardi berdiri di sampingku. "Kita mulai dari nol?" tanyanya. Aku tersenyum. Bukan dari nol, dari pelajaran. Hubungan kami tidak serta-merta sempurna. Kami belajar berkomunikasi, belajar menetapkan batas. Belajar bahwa berdiri di tengah tidak selalu berarti netral, kadang berarti pengecut. Dan Ardi memilih berubah. Ia mulai tegas pada orang tuanya. Bukan dengan marah, tapi dengan jelas. Batas yang dulu kabur kini menjadi nyata. Dan anehnya setelah batas itu ada, hubungan dengan mertua justru membaik. Karena rasa hormat lahir dari kejelasan. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, ibu mertua datang berkunjung. Ia membawa makanan, bukan untuk menunjukkan kuasa, tapi sebagai tamu. Ia mengetuk pintu sebelum masuk. Hal kecil, tapi bermakna besar. Kami minum teh bersama. Percakapan mengalir ringan. Tidak ada sindiran, tidak ada sindrom kepemilikan. Hanya hubungan yang perlahan mulih. Sebelum pulang ia berkata pelan padaku, "Kamu benar waktu itu." Aku menggeleng. Kita semua belajar. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya senyum itu tulus. Malam itu aku berdiri di teras rumah baru. Angin berembus lembut. Aku teringat semua yang telah terjadi. Ancaman perceraian, sertifikat, rumah sakit, air mata, keputusan besar. Jika ada yang bertanya siapa yang benar-benar berdiri di sisi yang salah waktu itu, jawabannya kini jelas. Bukan satu orang, melainkan rasa kehilangan kendali. Ketika cinta berubah menjadi kontrol, ketika keluarga menjadi kepemilikan, ketika rumah berubah menjadi alat kuasa, dan kami semua hampir menjadi korban dari itu. Tapi titik balik memberi kami pilihan, menghancurkan atau bertumbuh. Kami memilih bertumbuh. Kini aku mengerti satu hal penting. Rumah tidak pernah benar-benar tentang dinding atau sertifikat. Rumah adalah rasa aman, tentang dihargai, tentang memiliki ruang untuk bernafas tanpa takut diusir. Dan jika sebuah rumah membuatmu merasa kecil, maka itu bukan rumah, itu hanya bangunan. Aku tidak kehilangan rumah, aku membangun ulang maknanya, dan itu jauh lebih berharga. Sekarang, setelah semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting. Rumah bukan sekadar bangunan, sertifikat, atau siapa yang lebih berhak. Rumah sejati adalah tempat di mana kita merasa aman, dihargai, dan bisa menjadi diri sendiri tanpa takut diusir atau diremehkan. Konflik, ancaman, dan kesalahpahaman bisa menghancurkan hubungan. Tapi keberanian untuk berdiri tegak dan berbicara jujur bisa membangun kembali kepercayaan yang hampir hilang. Aku juga belajar, kekuatan bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memilih untuk memaafkan dan bertumbuh. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita berikutnya bisa terus hadir. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana selalu ada kisah, pelajaran, dan emosi yang bisa kita rasakan bersama.